tadi sempat menyebut bahwa perlu extraordinary action gitu kan Pak, untuk kemudian meraih dari target pertumbuhan 7% tadi. Tapi di sisi lain di beberapa kesempatan gitu kan Pak Mahfud MD juga menyatakan bahwa masih ada banyak tambang-tambang ilegal, konsesi berkaitan soal tambang ilegal gitu kan. Nah, bagaimana kemudian cara mengakselerasi dari adanya konsesi tambang ilegal tersebut dengan target-target hilirisasi yang dimiliki oleh Ganjar sama Mahfud? Jadi salah satu persoalan besar di Indonesia kan masalah data, ya kan? Data perorangan, data pertambangan, data segala macam. Bahkan data antar pemerintah aja berbeda, Pak. Antar pemerintah beda-beda. Kementerian lembaga gitu ya, Pak. Kan? Kalau tanya data kecelakaan misalnya, di polisi beda, di rumah sakit beda, di Pemda beda, lain beda-beda. Ya. Rumah sakit juga beda. Ini persoalannya data. Jadi data ini menjadi salah satu perhatian dari Mas Ganjar dan Pak Mahfud untuk kita cari solusinya. Jadi kalau ada program KTP Sakti, itu sebetulnya berangkat dari program pendataan. Jadi satu data Indonesia itu akan menyelesaikan semua persoalan. Jadi tidak perlu pakai kartu macam-macam, satu kartu, karena dengan satu data KTP itu bisa menyelesaikan semua data. Sehingga kita tahu mana yang butuh bansos, apa itu bansos kesehatan, pendidikan, PKH dan lain sebagainya, itu bisa diketahui dengan detail. Nah, terkait dengan pertambangan juga sama. Persoalannya adalah data. Nah, kita rapikan datanya sehingga kita bisa tahu persis persoalan-persoalannya. Nah, yang kedua masalah hukum, ya kan? Nah, kenapa Mas Ganjar memilih Pak Mahfud? Menggandeng Pak Mahfud. Karena memang punya niat yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah hukum di Indonesia. Kalau kita tanya dunia bisnis, apa yang diinginkan? Yang paling diinginkan kan kepastian hukum, ya kan? Penegakan hukum dan kepastian hukum. Nah, banyak orang bisa mengatakan bahwa semua orang kan pengen kepastian hukum gitu. Cuman kan nyatanya nggak jalan-jalan. Kami selalu percaya bahwa semua harus dimulai dari kepemimpinannya, dari leadershipnya. Karena itulah tanpa leadership yang kredibel, yang punya rekam jejak yang jelas, transformasi hukum di Indonesia ini tidak bisa dilaksanakan. Nah, karena itulah maka kan 3 fondasi perjuangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Pertama, kan gaspol, gandakan anggaran, sikat KKN, poles birokrasi. Dengan apa? Termasuk tadi, ya dengan digitalisasi untuk merapikan semuanya. Dan KKN, sikat KKN ini adalah apa yang akan dipimpin oleh Pak Mahfud. Ya. Nah, sehingga dengan leadership yang seperti inilah kami semua berkeyakinan dan percaya permasalahan hukum, termasuk tadi mafia-mafia tambang dan mafia-mafia lainnya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan.